Pernah nggak sih Anda lihat gunung yang berdiri megah? Ternyata dalam diamnya itu ia menyimpan pelajaran yang luar biasa dalam tentang kerendahan hati. Nah, kali ini kita akan coba gali sama-sama hikmah dari gunung tak sombong. Yuk kita mulai. Ini dia nih, inti dari semua pembahasan kita. Gunung tak sombong walau tinggi. Kalimatnya kedengaran simpel ya, tapi maknanya, wah dalam banget. Ini ngajarin kita kalau kebesaran yang sejati itu nggak butuh sama sekali yang namanya arogansi. Coba deh, bayangin lagi gunung itu. Dia berdiri kokoh, jadi pasak bumi, tapi apa dia pernah teriak-teriak mengumumkan kehebatannya? Enggak kan? Nah, disitulah esensinya. Ketinggian yang sejati itu nggak perlu berisik untuk diakui. Dan kebesaran yang sesungguhnya itu nggak pernah sombong. Oke, sekarang kita tinggalin dulu sejenak kebijaksanaan alam dan coba kita lihat ke dalam diri kita sebagai manusia. Karena sering banget kita justru diajarkan pelajaran yang beda banget soal apa artinya menjadi tinggi. Lihat deh, dua gambar yang kontras banget ini. Di sebelah kiri, dunia seakan-akan bilang, ayo naik setinggi-tingginya, raih mahkotamu dan minta semua orang memujimu. Tapi di sebelah kanan kita lihat ada peringatan ilahi yang keras banget. Menara kesombongan itu pada akhirnya bakal runtuh. Kecongkakan itu adalah awal dari kehancuran. Peringatan ini bahkan dipertegas lagi di dalam kitab Amsal. Poin kuncinya apa? Begini, mereka yang membangun ketinggian di atas pondasi kesombongan pada akhirnya pasti akan jatuh. Sebaliknya, mereka yang berakar kuat pada kerendahan hati justru akan mampu berdiri teguh. Ini prinsip yang gak akan pernah berubah oleh waktu. Jadi, kalau kesombongan itu membawa kita ke jatuhan, terus kerendahan hati yang sejati itu kayak gimana sih bentuknya? Nah, mari kita lihat sebuah teladan yang nunjukin kalau kekuatan terbesar itu justru lahir dari kerendahan hati. Seringkali kita salah sangka ya, kerendahan hati itu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya, itu adalah tanda kedewasaan rohani. Ini semacam perjalanan, di mana semakin kita bertumbuh, semakin kecil juga keinginan kita untuk cari-cari pujian dan pengakuan dari dunia. Dan kalau kita bicara teladan paling puncaknya, ya kita harus lihat pada Kristus. Coba bayangin, pribadi yang paling mulia, paling berkuasa, justru memilih jalan untuk mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Ini bukti nyata kalau kekuatan sejati itu nggak perlu dipamerin, justru ia ditunjukkan lewat pelayanan dan kerendahan hati. Oke, sekarang yuk kita balik lagi ke guru pertama kita, gunung. Alam semesta ini kalau kita mau berhenti sejenak dan mengamati, ternyata nyimpen banyak banget hikmah buat kita. Coba kita lihat lagi peran gunung yang sunyi ini. Dia jadi sumber air, jadi penahan angin, jadi tempat perlindungan buat banyak sekali makhluk hidup. Dan semua ini dilakukan tanpa pernah bilang, "Hei, lihat aku, akui dong jasaku." Nah, inilah gambaran kebesaran yang sejati, menjadi berkat buat sesama tanpa pernah menuntut pengakuan balik. Ada sebuah pepatah Tionghoa kuno yang wah keren banget buat menggambarkan ini. Gunung yang tinggi itu nggak perlu bicara, tapi wibawanya udah terasa. Coba deh renungkan itu. Otoritas yang sejati, pengaruh yang nyata itu nggak lahir dari kata-kata yang keras, tapi dari karakter yang kokoh. Ada lagi nih pepatah lain yang bikin maknanya jadi makin dalam. Sama seperti gunung yang tinggi itu nggak angkuh, air yang dalam pun nggak beriak heboh buat pamerin kedalamannya. Ini ngajarin kita sebuah prinsip universal. Semakin besar isi seseorang, semakin tenang pembawaannya. Kebesaran sejati itu selalu sejalan dengan ketenangan. Setelah kita lihat dari perspektif dunia dan alam, sekarang kita coba lihat dari kacamata ilahi. Gimana sih Tuhan memandang kesombongan dan kerendahan hati? Prinsipnya ya, jelas banget. Coba perhatikan pilihan kata yang dipakai di sini. Bukan sekedar tidak suka loh, tapi menentang. Artinya, Tuhan secara aktif melawan kesombongan. Sebaliknya, Dia secara aktif memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka yang rendah hati. Ini adalah sebuah pilihan, sebuah pertentangan yang jelas dari sisi Tuhan. Jadi, poin yang paling penting untuk kita ingat adalah ini. Pada akhirnya, bukan manusia yang akan merendahkan orang yang sombong. Prinsip ilahi ini bilang, Tuhan sendirilah yang akan melakukannya. Ini adalah sebuah pengingat yang, sangat serius tentang betapa pentingnya kerendahan hati itu. Semua prinsip ini nggak akan ada artinya kalau nggak kita terapkan ke diri sendiri. Jadi yuk kita ambil waktu sebentar buat refleksi. Coba kita tanya dengan jujur pada diri kita masing-masing. Pertanyaan pertama,
Waktu kita berhasil, entah itu hal besar atau kecil, apa sih respons alami hati kita? Apakah kita jadi semakin rendah hati atau justru jadi makin tinggi hati? Jujur saja. Dan pertanyaan kedua, waktu kita dapat pujian, gimana kita menanggapinya? Apakah pujian itu jadi pengingat untuk kita bersyukur? Atau jangan-jangan malah jadi bahan bakar buat ego kita jadi makin besar? Pada akhirnya, ini soal pilihan. Kita mau cari panggung di hadapan siapa? Apakah di hadapan manusia yang penilaiannya fana dan bisa berubah-ubah? Atau di hadapan Tuhan yang perkenanannya itu abadi? Jawaban kita akan menentukan arah hidup kita. Nah, inilah mungkin ya cita-cita kita. Sebuah kesimpulan yang indah banget dari pelajaran si gunung tadi, yaitu untuk menjadi tinggi dalam iman kita, luas dalam kasih kita, dan yang paling penting, selalu rendah di dalam hati kita. Semoga ini jadi berkat buat kita semua.